wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat lapang, bisa melakukan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Moga-moga seluruh amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita melanjutkan serial kajian psikologi Islam dan kita sudah membahas satu topik penting, yaitu metode mengelola emosi, dan ini seri yang kelima ya, seri yang kelima. Yang di seri yang kemarin kita, di seri keempat, kita sudah memiliki pemahaman atau ilmu tentang mengelola mesin emosi tahapan pertama. Jadi kalau dipahami tentang mesin emosi kita, ternyata ada sumber emosinya, ada pemicu emosinya, dan ada emosinya itu sendiri. Di pertemuan kemarin ya, sebulan yang lalu, kita sudah menyelesaikan mendidik dan mentreatment sumber emosi. Ya, sumber emosi itu ada ambisi, ada tuntutan, ada keinginan, ada harapan. Ya, seperti contoh pada zaman sahabat, ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, punya sahabat dekat namanya sahabat Abu Darda. Nah, yang pengen ngelamar cewek ini sahabat Salman, tapi ngajak temennya namanya sahabat Abu Darda ngelamar wanita di Madinah. Nah, pas ngelamar, kira-kira yang punya harap-harap diterima itu sahabat Salman apa sahabat Abu Darda? Salman, wong sing pengen Salman kok. Yang harap-harap Salman. Nah, ketika datang ke rumah penduduk Madinah, ternyata yang cewek itu ndak mau sama Salman, malah milih sahabat Abu Darda. Coba bayangkan, Pak, malah sing ngeterno sing oleh, nggih Pak nggih, sing karep itu ndak dapat. Kira-kira kalau itu terjadi pada jenengan purik napa mboten, Pak? Kira-kira jenengan rada emosi napa mboten, Pak? Ya, sahabat Abu Darda ya ndak punya emosi, wong ndak punya arep-arep. Gitu. Ya rada kaget ngono ae, kok kenapa kok ceweknya malah milih beliau, kok bukan memilih sahabat Salman. Nah, karena sahabat Salman ini paham bahwa kalau aku punya harapan, aku bisa di-cancel karo Gusti Allah. Makanya kemarin kan ajarannya adalah kalau punya harapan, keinginan fleksibel. Harus fleksibel. Kenapa? Karena posisi kita ini bukan panitia takdir. Kita ini semua peserta takdir. Betul Pak G? Kita harus fleksibel, kadang-kadang di-cancel, kadang-kadang diganti dalam bentuk yang lain. Nah, sahabat Salman ini ketika menerima, ya nanti diganti sama wanita yang lain yang lebih baik. Betul Pak? Nah, itu kalau dalam doa Nabi, kalau orang itu kena musibah, Allahumma jurni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, beri pahala dari musibah saya. Jane pengen ngelamar tapi kok malah gak seneng karo aku, seneng karo ngeterno, ya wis nasib jenenge. Kan ngoten nggih? Berilah pahala dari sabar saya, wakhlufli khairan minha. Ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Kalau seperti ini kira-kira lebih damai apa enggak, Pak? Damai. Nah, ini namanya sudah berhasil mendidik sumber emosi, mendidik harapan, mendidik keinginan. Tunduk, fleksibel, tunduk sama takdirnya Allah. Orang itu kalau tunduk nerima takdirnya Allah itu jadinya tenang apa jadinya ruwet, Pak? Tenang. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa nerima takdirnya Allah, maka Allah ridho sama dia. Kalau Allah sudah ridho, mesti hatinya tenang. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu hatinya terus tenang, meskipun naik turun kehidupan itu di luar dirinya, karena langsung dibantu dan ditolong sama Allah. Nah, itu pertama kemarin, Pak, mendidik sumber emosi. Sekarang kita masuk di nomor 2. Ya, nomor 2 ini berarti mesin pemicu emosi. Jadi masuk kepada mesin pemicu emosi. Menetralkan dan berdamai dengan pemicu emosi.
Kalau sumber emosinya itu harapan, keinginan, tuntutan, kalau pemicunya itu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, itu pemicunya. Nah, bagaimana kita ini supaya berdamai dengan kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan? Contoh misalnya, cerita saya di bulan yang lalu, ada seorang anak lihat bapaknya itu sakit-sakitan Pak, karena bisnisnya itu menurun, terus banyak ditagih utang, terus yang nagih itu kasar, sehingga anak perempuannya ini sedih dengan kondisi bapaknya. Berarti dia pengen bantu bapaknya, tapi keadaan dirinya itu lemah, gak duit-duit, yo sek kuliah, gak iso bantu apa-apa nyelesaikan bisnis bapaknya. Akhirnya jadinya sedih, jadinya ngenes ketika tidak berdamai dengan keadaan dirinya. Karena apa? Nyalahkan dirinya. Aku kok gak iso bantu bapak sih, padahal bapak itu wong apik, bapak mbiyen yo banyak ngasih aku fasilitas, sekarang bapak lagi trouble masalah, aku ndak bisa apa-apa. Nyalahkan apa Pak? Nyalahkan diri sendiri, merasa ndak berguna. Berarti ini berdamai enggak Pak dengan kenyataan dirinya? Enggak berdamai. Itu. Nah, itu nanti ada tekniknya. Gimana caranya ketika ada keadaan diri yang masih tidak sesuai dengan harapan dia bisa menerima. Ya, ini ketika klien seperti ini Pak, yang kami berikan wawasan pada klien, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah gak nuntut kamu kecuali sesuai kemampuan kamu. Mampumu kamu berdoa, ya berdoa aja. Kamu jangan meremehkan doa. Kalau doa itu dikabulkan, itu bisa menyelesaikan masalah bapakmu. Allah nggak nuntut kamu harus keluang 1 miliar, wong awakmu memang gurung kerja, wong saya kuliah. Itu namanya apa? Meredakan supaya dia bisa menerima dirinya. Wong Allah lo gak nyalahkan kamu. Yang kedua, bapakmu lo juga nggak nyalahkan kamu. Kenapa kamu kok nyalahkan diri sendiri? Nah, itu kan namanya apa? Keadaan diri kalau tidak didamaikan, kalau tidak dinetralkan, bisa muncul yang namanya emosi sedih, emosi ngenes, ngedon, gitu Pak ya. Nah, ini yang dinamakan keadaan diri. Kadang-kadang kenyataan itu makhluk yang lain, tidak bisa berdamai dengan makhluk yang lain. Misalnya Pak, sejak nikah Pak, istrinya itu sudah terkenal cerewet, ya, kecerdasan verbal Pak, nih ngomong itu wake, kreatif, terus cepet. Itu lah, dia itu nikah sejak awal itu paham bahwa istrinya itu cerewet. Ngapunten para jamaah sekalian, ini kalau nggak bisa menghadapi istri yang cerewet, kira-kira bisa jengkel nggak Pak yang suaminya Pak? Jengkel. Bisa muncul sedih nggak Pak? Bisa muncul sedih Pak ya. Berarti ini berhadapan dengan kenyataan makhluk yang lain. Suaminya ini tipenya introvert Pak, tipenya pendiam, nek rodok berbeken Pak, terlalu berisik itu rodok gak enak hati nih. Karena ternyata masa lalunya keluarganya itu flat, jarang konflik, kalau ada masalah itu ya diem-diem, nggak sampai ekspresif. Nah, ini ketemu pasangan yang ekspresif, ekstrim, ekstrim bareng Pak. Ya, soalnya ngomongnya ya cepet, ya kreatif, terus mari gak mandek-mandek. Ya, mohon maaf Pak. Ini kalau berhadapan dengan pasangan seperti ini, terus tidak bisa menerima kenyataan pasangan yang seperti itu, kira-kira sering sedih napa mboten Pak? Sering kesel napa mboten Pak? Kira-kira orang seperti ini sering nang warung napa mboten? Oh. Sering menghindar. Nah, ini namanya apa? Masih belum bisa berdamai sama makhluk, yaitu orang yang diharapkan supaya tidak berkarakter seperti itu, padahal karakternya detik ini sampai saat ini masih seperti itu. Ini namanya nggak bisa berdamai. Kalau nggak bisa berdamai, emosinya akan tetap muncul, sedihnya akan tetap, kecewanya tetap, jengkelnya tetap. Nah, nanti saya akan sampaikan teknik ya supaya nanti mudah berdamai dengan kenyataan, gitu Pak ya. Nah, yang ketiga, perkara dan urusan masalah kesehatan. Ada nggak Pak orang yang sakit lama terus jadinya sedih, terus ngenes, kok gak waras-waras yo, berobat nanti kok gak waras-waras, berarti punya harapan sembuh apa enggak Pak?
Punya. Ini namanya sumber emosinya harapan sembuh. Tapi ketika berobat berkali-kali kok gak sembuh-sembuh, bisa nggak muncul sedih, Pak? Bisa nggak muncul jengkel marah? Terus bilang gini, wes gak ada obat-obatan, wes gak ada berobat, wes pengen 20 berobat yuk kawaras-waras, percuma. Ada nggak komen yang begitu, Pak, kira-kira muncul? Bisa. Karena dia punya harapan, yaitu sumber emosi, kenyataannya nggak sembuh-sembuh, nggak bisa didamaikan, Pak, dengan kenyataan yang nggak sembuh ini. Akhirnya jadinya emosi. Orang sakit ditambah emosi, kira-kira imunitasnya menurun apa naik, Pak? Imunitasnya menurun apa naik, Pak? Nurun. Kalau nurun, kemungkinan sembuh itu sedikit apa besar? Sedikit. Itu. Nah, makanya kan kalau kemudian orang itu emosi, sakit ditambah emosi, ini potensinya malah lama sakitnya. Itu karena tidak bisa berdamai dengan kenyataan dia lagi sakit. Ya, saya pernah didatangi sama istri orang yang ahli tahajud, Pak. Gak berhenti ahli tahajud. Terus diuji sakit, Pak, sampai gak iso tahajud. Nah, terus dia sedih, Pak. Sedih banget, sampai sakit-sakitan, gak waras-waras, gak sembuh-sembuh sakitnya, pengen tahajud. Ini kan bagus, Pak, ya, pengennya sudah bagus, tapi diuji dengan keadaan sakit sehingga beliau gak bisa tahajud sempurna, terus sedih. Nah, ngobatin orang seperti ini, apa yang kita sampaikan? Yang kita sampaikan begini, Pak, Bapak ini kan sudah tahajud sejak dulu. Kalau sekarang dijedah sama Allah dengan sakit, yang dengan sakit itu Bapak tidak bisa melakukan tahajud, Bapak tetap dicatat pahala tahajudnya. Karena dulu pernah tahajud dan istiqomah tahajud. Karena pandangan Bapak ini kan berarti aku nih gak tahajud kan amalku hilang. Berarti gak tahajud kan pahalaku gak dapat. Yang nggak dapat pahala tahajud itu nggak sakit, ya longgar, tapi dihentikan tahajudnya, itu yang nggak dapat, Pak. Tapi Bapak ini ada udzur syar'i, ada halangan syar'i, takdirnya Allah, Bapak sakit. Jadi selama sakit kok Bapak nggak kuat tahajud, sudah dicatat pahala tahajud, pahala tahajud, pahala tahajud. Kenapa, Pak? Karena nggak punya keinginan mengcancel tahajud. Ini namanya fadilahnya orang yang istiqomah. Nah, ketika disampaikan begitu lebih tenang. Nah, ketika lebih tenang, kira-kira lebih cepat sembuh nggak penyakitnya, Pak? Lebih cepat sembuh. Jadi orang itu kalau tidak menenangkan diri, Pak, jiwanya, potensinya berpengaruh kepada fisik. Gampang capek karena endapan emosinya terlalu banyak. Nanti tiba-tiba kemudian ngedrop fisiknya gara-gara endapan emosinya nggak pernah dinetralkan. Nah, menetralkan salah satunya bisa menetralkan harapan, bisa menetralkan kenyataan. Nah, ini namanya perkara, Pak. Urusan kesehatan juga berpotensi orang itu emosi. Clear, Pak, ya? Yang slide ini kita lanjutkan sekarang. Caranya gimana berdamai dengan kenyataan? Tahapan pertama, ya, adalah, Pak, membangun penerimaan terhadap kenyataan apapun. Sekarang saya tanya, Pak, kenyataan yang terjadi di sekitar kita, di luar diri kita, itu dalam area kontrol kita atau lebih banyak area kontrolnya Allah? Kejadian di luar kita itu lebih banyak peran takdirnya Allah atau peran kita? Nah, itu yang perlu disadari. Ternyata yang ada di luar kita itu banyak di luar kendali kita. Kenapa? Karena ada peran takdirnya Allah. Itu namanya kita membingkai, Pak, membingkai kenyataan supaya kenyataan itu tidak menghantam diri kita. Kenyataannya harus diapakan, Pak? Ini, Pak, harus dipotret, harus dibingkai. Ya, namanya frame, Pak, ya, kalau orang foto. Betul nggih, Pak Wono? Namanya frame, ya. Supaya fokus sama bundaran itu saja, yang lain diabaikan. Nah, berarti apa? Harus memilih mindset, cara mikir yang benar ketika melihat kenyataan. Sekarang saya tanya, ada nggak, Pak, orang itu merasa bersalah karena dia itu sepeda motoran gonceng terus kecelakaan, yang digonceng meninggal tapi dia selamat? Kira-kira bisa nggak muncul perasaan bersalah, Pak? Bisa, Pak? Bisa.
Nah pertanyaannya sekarang, yang menetapkan bahwa yang kena bahaya kok bagian belakang, yang depan gak kena bahaya, siapa Pak penentunya? Allah. Berarti kalau penentunya Allah, orang yang gonceng sudah hati-hati, sudah baca doa. Yang gonceng ya mungkin nggak tahu, yang digonceng nggak doa mungkin, ya. Tapi yang selamat yang depan, yang belakang nggak selamat. Itu hak prerogatif siapa Pak kira-kira? Allah. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa bidnillah. Mereka itu tidak bisa menimpakan bahaya sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Ini kerajaannya. Pernah lihat gelombang tsunami di Aceh Pak videonya? Ada satu tempat bangunan selamat, tapi yang lain hilang. Yang menetapkan siapa Pak? Allah. Ada bangunan banyak, yang satu nggak selamat, yang lain selamat. Bisa nggak Pak bagi Allah? Bisa. Berarti di sana ada peran takdirnya Allah Pak, nggak Pak? Ada. Nah maka pertama para jamaah sekalian diingatkan ini ya. Yang pertama, nanti kamu di dunia itu terus menerus akan kena yang namanya ujian. Selama di dunia kamu kena yang namanya enak dan tidak enak. Ad-dunya darul bala. Dunia itu ruang ujian. Mau bangku depan, mau bangku belakang, mau bangku tengah. Kalau dapat jatah soal, kira-kira tetap dapat jatah apa enggak Pak? Meskipun pindah-pindah, tetap jatah. Karena itu ketetapan dari Allah. Satu. Yang kedua, ada peran Allah pada setiap kejadian. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Apapun yang menimpa kalian itu ada izinnya Allah, ada kehendaknya Allah, bukan semata-mata karena kamu, tapi ada izin dan kehendaknya Allah. Betul Pak ya? Orang itu sepeda motoran wanter Pak, ngobot, selamat bisa nggak Pak? Bisa. Orang itu sepeda motoran pelan-pelan, tapi akhirnya gak selamat, bisa nggak Pak terjadi? Bisa. Itu. Masalah sepeda motor pelan-pelan sama banter-banter itu pilihan kamu, tapi tetap tidak bisa berlepas dari takdir. Wong meneng-meneng ngono ya disenggol truk, padahal kene pelan-pelan, iya Pak nggih. Soalnya mungkin truknya gemes, gelane pelane tak serempet misalnya. Ya kan kita nggak tahu ceritanya Pak. Padahal kita sudah hati-hati, tapi tetap kena musibah. Itu maksudnya mau ditunjukkan. Saya tanya Pak, waktu dulu perang sama Belanda, ya, orang yang mengungsi sama orang yang berperang sama-sama punya potensi meninggal apa enggak Pak? Nah Pak, sama Pak ya? Yang maju ke medan pertempuran saya selamat, tapi pengungsi kena bom, bisa terjadi apa enggak? Bisa. Lah itu perannya siapa? Perannya Allah. Nah orang itu kalau yakin dengan perannya Allah itu besar dalam hidup Pak, maka dengan kenyataan itu nggak pati heran, nggak gampang heran, nggak gampang terkejut, nggak gampang gumun loh Pak. Orang nih gampang gumunan, heranan, terkejut itu kan jadinya emosian Pak, gampang panik, gampang gak enak, betul apa betul? Nah orang itu kalau paham bahwa dunia ini ada perannya Allah, bukan semata-mata kamu. Jadi kalau terjadi ya nggak usah nyalahkan kamu berlebihan. Itu makanya dalam surat Al-Hadid itu kan dikatakan, apapun yang menimpa kalian sudah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz, sehingga kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu jangan terlalu sedih, kalau kamu memperoleh sesuatu jangan terlalu bangga, ojo terlalu GR. Aku ngene iki soge ya, soalnya aku pinter rek, gak pinter ya gak sesoge. Lu akeh wong pinter-pinter gak soge ya akeh. Betul Pak? Jadi ini awakmu pinter kok soge ku ya awakmu dipilih ngono ae lho. Sing enak iku dipilih, kon pinter dipilih soge. Ada nggak Pak orang pinter tapi gak soge? Ada. Makanya di dalam surat Al-Hadid kan dikatakan, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu, cek awakmu nggak terlalu sedih. Soal itu ya tak tetapkan, jadi nggak salahmu kok kalau kamu nggak dapat. Tapi kalau kamu dapat, jangan terlalu bangga, karena di sana ada perannya siapa Pak? Allah. Kira-kira Pak, kalau dengan paham seperti ini Pak, kita ini kena macam-macam itu kira-kira lebih tenang apa enggak? Lebih tenang, karena kenyataan ini dibawa kendali Allah. Ini yang kedua.
Yang ketiga, Allah itu punya kuasa membolak-balikkan keadaan. Sekarang awakmu dalam keadaan terhina, dihinakan, banyak dihinakan. Suatu saat bisa nggak dimuliakan? Bisa. Nggak hina terus kok kamu. Nggak ngenes terus kok awakmu. Masalahmu nggak ngenes terus. Nanti suatu saat awakmu itu iso bahagia, bisa mulia. Itu kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Betul Pak? Itu terhina sampai 40 tahun lah Pak dalam tafsir itu. Sudah dimasukkan ke sumur, kemudian dijadikan budak, masuk penjara, kemudian malah difitnah. Betul Pak? Ketika sudah masuk penjara, kemudian lama lagi masuk penjaranya. Betul Pak? Nah, tapi setelah itu Pak, naiknya rendah apa naiknya sangat tinggi? Orang itu kalau ngalami masalah, suwe, tapi sikapnya itu benar. Biasanya munggani ya lodok dur. Ya, lebih tinggi. Asal selama mengalami masalah tidak muncul keburukan, tidak muncul kejelekan, itu biasanya naiknya itu tinggi sekali seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Betul Pak? Jadi dibolak-balik. Awakmu sekarang sedih, nggak sedih terus kok. Engko ono mesemi. Awakmu saiki sempit, nggak sempit terus. Meneh ono longgare. Karena di dunia itu sik dioplos, dicampur, digonta-ganti. Longgar, sempit, engko longgar meneh. Betul Pak? Engko kadang-kadang nangis. Ngapunten Pak, jenengan maca WA. Pertama itu guyu. Tapi baru ono 10 menit kemudian maca WA iso nangis sama mboten? Bisa napa mboten Pak? Bisa. Nah pas mau coba WA pertama itu di WA koncone, Cak aku oleh proyek Cak, aku eling pas SMA memori karo sampean tak kiringi 10 juta Cak. Dikirim konco alumni Pak 10 juta. Kira-kira mesem napa nangis Pak? Mesem nggih Pak nggih. Nah, mari ono 10 menit berikutnya dapat info saudara kandungnya di Bandung meninggal. Kira-kira tetap mesem apa nangis? Loh, ini kalau Pak di dalam Al-Quran dikatakan wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dialah Allah yang menyeting hidupmu, kadang kamu ketawa, kadang kamu itu menangis. Dikira sing dadekno nangis karo guyu iku uang, terus keadaan. Uang karo keadaan itu dibawa kendali Allah. Karena di bawah kendali Allah itu ada peran Allah, sehingga kamu itu guyu, sehingga kamu itu kadang nangis, karena keadaan dan makhluk semua di bawah kendali Allah. Para jamaah sekalian, kalau lebih ingat kepada Allah yang ngasih nangis sama yang ngasih gembira, kira-kira ketika dia itu nangis, nangisnya berlebihan apa nangisnya standar Pak? Nih ingat bahwa yang membuat sedih itu adalah Allah, nangisnya nanti bisa standar Pak, nggak terlalu sedih, karena paham nih Gusti Allah nggawe aku kok rodok soro, ini mesti ono faedah. Nah itu kembali keempat Pak, kaidah keempat, menyadari maksud baiknya Allah. Jadi dikai kenyataan ndak enak Pak, kenyataan pahit, tapi paham pahit itu jamu yang bisa membuat dia lebih baik. Kira-kira mbah-mbah itu nek dikai jamu pahit, kira-kira diminum dengan senyum apa diminum dengan dimuntahkan? Gimana Bu? Senyum Bu ya? Karena tahu faedahnya, meskipun tampilan depannya itu pahit, tapi karena tahu di balik pahit ini Allah sedang merencanakan sesuatu. Makanya Nabi Yusuf itu kan santai-santai aja Pak, ketika mengalami nggak enak. Karena pada akhir surat Yusuf itu Nabi Yusuf itu mengatakan begini kepada abahnya, "Bah, ini loh bah ceritanya. Dulu itu saya mimpi ada 10 bintang, ada matahari dan bulan tuh sujud. Ini loh ceritanya. 10 bintang itu ya saudara-saudara saya yang nakal-nakal itu. Nah, sedangkan matahari dan bulan ini bapak dan ibu sekarang hormat kepada saya. Hormat saya sekarang jadi pembesar istana. Ini loh bah ceritanya. Jadi saya ini kalau saudara-saudara saya itu nggak nakal sama saya nggak jadi pindah ke Mesir. Kalau saya nggak jadi pindah ke Mesir ya saya nggak jadi dapat pembesar di sana bah. Makanya penting ono saudara-saudara untuk nakal-nakal aku cek pindah itu penting. Makanya ono ustad kadang tukaran sak kampung, terus ustadnya pindah nang Kalimantan, malah nang Kalimantan itu iso dadi ustad terkenal gitu Pak. Nek ono ustad tuh kampungmu nakal kon gak dadi terkenal kon nang Kalimantan. Betul?
Lho, ngono iku begono setan. Iki tak adu wong ustaz karo ustaz tukaran, malah nang kono kok dadi pendakwa yang bermanfaat. Waduh, gagal jadi setan, gagal. Makanya sak pinter-pintere setan godo, sik menang menungso, Pak, karena punya kreatif. Ya, kreatif untuk mengendalikan emosi lalu melakukan sesuatu yang terbaik. Betul, Pak? Orang kalau ingat yang nomor 4, Pak, dengan kenyataan itu gak gampang ngenes, gak gampang ngedon, gampang. Iso diwolak-walik karo Gusti Allah. Anakku saiki gak pinter matematika. Alah, koncoku alumni mbiyen yo gak pinter matematika, saiki dadi pengusaha. Mbiyen sampai njipik rapot sing njipik tukang becak, saking wedine ketahuan orang tua. Tapi saiki lho dadi pengusaha. Berarti ini anakku bijine papat limo gak apa-apa, iku angka kemerdekaan no. Berarti meneh dadi pengusaha, semangat juang tinggi. Itu namanya apa, Pak? Nggak terpengaruh kenyataan. Karena wawasannya luas. Masa depan tuh yang memegang bukan anak itu sendiri, bukan orang tua. Siapa yang memegang? Allah. Berbaik sangka aja. Kok nilai papat limo ya mungkin nurun bapak gak pinter matematika. Ibu guru matematika. Nah, kok papat limo ya berarti nurun bapak Nek nurun bapak berarti potensinya di bidang yang lain. Nggih, Pak? Wong rezeki ya bukan akademik saja, rezeki juga luas. Terus pun Pak, kok ketinggalan untuk mikir Pak jenengan. Betul ya Pak? Jadi yang di depan itu jangan langsung diputusin mesti begitu terus, enggak. Dunia itu dinamis. Kita ini belum di surga, belum di neraka. Nek surga yo enak terus Pak, wong kholidina fiha. Nek nang neraka yo gak enak terus, memang itu satu tempat. Tapi nek nang donya iku diopiok, digonta-ganti, diwolak-walik. Nah, pas diwolak-walik jenengan harus sadar, aku kok sik nang nisor, gak apa-apa. Meni ana wayahe mendhuwur. Tapi aku nang dhuwur, ojo sombong-sombong, iso punya potensi menisor. Kira-kira kalau mikirnya begitu lebih damai nggak Pak menjalani hidup? Itu maksudnya. Jadi kalau dikasih yang tidak enak, Allah punya maksud baik, mau mendidik kamu, mau menyempurnakan kamu. Kadang-kadang yang disempurnakan itu akhiratnya. Ada nggak Pak orang itu gara-gara miskin jadi ahli puasa? Anaknya 6 ya Pak, pendapatannya 800.000, kan terpaksa Pak. Sing suami istri poso Daud, anaknya Senin, Kemis, gitu Pak Ki. Wong pendapatannya 600.000, anaknya 6. Ngono yo ngapalno Jumat berkah barang. Yo ngapalno masjid sing ngadakno buka puasa Senin, Kemis. Ada loh Pak masjid yang ngadakan puasa Senin, Kemis. Ya, ini kalau perlu data nanti bilang ke saya, kita tunjukin ya. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Jadi kreatif, yo dadi ahli poso awale kepeksa, nggih Pak nggih. Suwe-suwe setelah terpaksa akhirnya menikmati. Ada nggak Pak orang itu jadi ahli tahajud awalnya kepaksa? Ada, soal diantem masalah Pak. Mari datang ke kiai dikongkon tahajud. Setelah tahajud 1 tahun masalahnya selesai, tapi sudah menikmati tahajud. Ketika masalahnya selesai, tahajudnya lanjut apa mboten? Loh lanjut. Karena masalah itu mek titian toh Pak, anak tangga. Karena Allah mau ngasih akhirat kepada kamu. Rubama mana'aka fa'atoka, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Kadang-kadang kamu ditahan dalam urusan duniamu, kamu mau dikasih dalam akhiratnya. Ditahan dalam rezeki, ternyata akhirnya jadi ahli puasa. Ditahan dengan masalah, ternyata akhirnya jadi ahli tahajud. Berarti yang nggak enak Pak, kenyataan yang nggak enak. Kira-kira kalau kita emosi perlu apa mboten Pak? Nggak perlu, karena itu ketentuan Allah, dan ketentuan Allah mesti baik. Loh ini loh Pak, dikatakan dalam hadis Nabi, barang siapa dikehendaki Allah baik baginya, Allah ngasih uji coba, Allah ngasih musibah, Allah ngasih ndak enak. Orang dikasih kesempitan itu supaya dilatih, supaya apa? Tawar karo gak enak. Orang itu kalau tawar dengan yang gak enak, mentalnya tangguh apa cemen? Mentalnya tangguh. Kalau dia mengalami itu sejak remaja Pak, sampai mahasiswa, kira-kira nanti kalau jadi bapak, dia lebih tangguh nggak dibanding dengan yang lain? Lebih tangguh, karena sejak remaja dia sudah mengalami yang nggak enak, dia sudah berjuang mengelola jiwanya. Gimana Pak dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, bisa nerima? Bisa, karena di baliknya ada kebaikan, di baliknya akan disiapkan
anugerah. Ini kalau ingat Pak, yang keempat ini menyadari maksud baik Allah. Yang kelima, menyadari kalau status kita itu hamba. Hamba itu punya daya tawar nggak Pak sama Allah Pak? Nggak punya. Kita ini miliknya Allah atau miliknya makhluk yang lain? Miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, Allah itu ngapa-ngapain miliknya, kita berhak protes apa enggak? Enggak. Anak kita milik Allah, pasangan kita milik Allah. Anak kita bisa terkena takdir Pak, yang membuat ibu itu kasihan. Betul Pak? Anaknya jatuh. Kira-kira ibu kalau lihat anaknya jatuh beberapa kali Pak, naik sepeda, biasanya kasihan apa enggak? Kasihan. Tapi jatuhnya anak itu untuk naik sepeda beberapa kali penting enggak buat anak itu? Penting. Kalau enggak pernah jatuh, kira-kira bisa bersepeda Pak? Enggak, karena dengan jatuh itu dia nanti akan hati-hati. Dengan jatuh itu dia nanti akan latihan keseimbangan. Loh, kadang-kadang ada ibu Pak, enggak mau anaknya kena takdirnya Allah. Lah ini salah. Allah lebih sayang kepada anak daripada ibunya 99 kali lebih sayang dibanding ibunya sayang kepada anak. Berarti Allah sayang kepada makhluk lebih banyak ibu apa Allah Pak? Lebih banyak Allah, karena Allah yang menciptakan. Para jamaah sekalian, kalau menyadari status hamba, Allah berbuat semaunya, jangan diprotes. Ya, mendadak jenengan kaya dibuat mendadak miskin bisa nggak? Sehat dibuat mendadak drop sakit bisa nggak? Nah, kalau kita hamba Pak, ya sikap kita ya terima, enggak ya Allah, enggak apa-apa. Seperti Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu awalnya kaya apa enggak? Sehat apa enggak? Tapi mendadak sakit apa mboten? Sakit. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? Fa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, pasti nanti Allah nanti suatu saat menyembuhkan aku. Ono wayahe, ono timinge. Waktunya terserah siapa? Terserah Allah. Itu. Para jamaah sekalian, ini namanya apa? Mindset supaya kalau ada kenyataan kita ndak gampang goyah, kita ndak gampang gak enak. Nah, 5 ini para jamaah sekalian harus dipakai untuk merenung dan mengambil pelajaran terus. Lihat kejadian orang lain, oh alah kena takdir itu ya dia. Dibuat merenung Pak, terus diambil pelajaran. Oh ternyata dia dikasih takdir anak autis ya. Ternyata ibunya kok mudah menerima ya. Meskipun kadang-kadang ketemu teman-teman yang lain, ibu PKK kadang-kadang dinyei, tapi kok tetap tenang aja. Hebat ya ibu itu. Berarti sayang banget sama anak itu. Terus ternyata ibunya ya belajar seminar, pelatihan tentang autis. Oh, tangguh ya ibu itu. Setelah itu sampai mendirikan sekolah autis. Jadi rujukan se-Jawa Timur. Istiqomah, dapat anugerah ibu itu. Betul Pak? Kalau kita itu melihat sebuah kenyataan dengan cara merenung dan mengambil pelajaran, kira-kira jiwa kita nanti akan lebih kuat kan? Lebih kuat apa enggak Pak ke depan Pak? Lebih kuat, karena nutrisi jiwanya dikasih. Merenung mengambil pelajaran, merenung mengambil pelajaran. 5 poin yang saya sampaikan itu dijadikan bahan untuk merenung dan mengambil pelajaran. Oh alah dunya itu tempat ujian yo. Aku gak seneng karo tonggo sing jengkelkan, pindah perumahan, ternyata ketemu tonggo model ngono meneh. Wonge beda tapi gayane padha. Walah, ternyata aku dikai PR menjengkelkan. Berarti kalau PR menjengkelkan aku iki dikarepno Gusti Allah dadi wong sing sabar. Cek gak temperamen terus berarti. Berarti Gusti Allah itu punya maksud baik ya, mendidik aku supaya tidak temperamen. Kalau mikirnya begitu Pak, dengan kenyataan lebih tenang napa mboten? Tapi nih kalau tidak dengan pemikiran begitu, dengan tetangga menjengkelkan, ngamukan apa mboten? Ket biyen ngono terus gak berubah-berubah. Ana wong ini 10 nang kampung ajur ngono Pak Ulim. Nggih Pak. Itu yang namanya orang akhirnya ruwet jiwanya karena tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa masih ada orang menjengkelkan? Karena kualitas orang sekitar belum ada yang sabar. Karena kalau nanti ada 10 orang yang sabar di kampung itu, tenang, damai, kalau mau meruncing didamaikan lagi. Suwe-suwe sing suka menjengkelkan introspeksi. Betul Pak? Kok aku yo sing elek ya? Wong-wong lho tak jak murang-muring ya meneng ae malah senyum ya.
Sing tangga sebelah iku. Aku ngomong elek-elek, ternyata dhek malah kirim gedang ya. Rodok malu aku ngene iki, kirimi gedang. Wis tak lokno malah aku dikirimi gedang. Ana wong 10 ngono nang kampung. Kira-kira Pak, kampungnya bisa lebih damai lho, mboten? Lebih damai karena sing sitok kekanak-kanakan, sing 10 dewasa. Jenengan ini ono satu kekanak-kanakan, tapi ada 10 orang dewasa. Yang kanak-kanak ini bisa nggak tumbuh menjadi dewasa Pak suatu saat? Bisa. Sama Pak di keluarga Pak. Kalau di keluarga itu ada 8 orang. Kalau yang kekanak-kanakan papat, nek papat itu si ono sing dewasa, rodok damai. Soalnya bisa mendamaikan. Betul Pak? Kok ketinggalan rodok mikir Pak jenengan. Aku iki kekanak-kanakan apa dewasa, nggih pun dipikir piyambak nggih, pikir piyambak nggih. Yang kedua, kalau nanti berhadapan dengan kenyataan Pak, kok dengan mindset tadi kok masih belum kuat, terus ketemu kok tetap emosian. Nah, boleh pakai yang kedua dulu. Tahapannya namanya mengalihkan fokus perhatian. Misalnya ono bojo cerewet Pak, sampean tahan 2 menit kok gak iso Pak. Sampean belayu nang warung gak apa-apa. Ya, itu namanya pakai teknik yang kedua. Tapi ojo terus-terusan. Udah terus-terusan ngono, nanti ada tahapan ketiga soalnya ya. Tahapan ketiga itu supaya teknik yang kedua gak dipakai terus-terusan. Kok ono bojo cerewet minggat, bojo cerewet minggat, juga mari-mari Pak, gak berkembang. Ini teknik untuk apa Pak? Supaya jiwa kita nggak jadi uring-uringan. Namanya Pak, mengalihkan fokus perhatian ya. Ini Pak, fokus perhatian pada kenyataan, disilang sih, ditutup ya, ditutup berarti kan nggak ketemu dulu intensitasnya, ketemunya dikurangi. Enten apa mboten Pak? Orang kalau ketemu seseorang mesti gak kuat nih ketemu, ada nggak Pak? Oh no Pak, mertua gak kuat kalau ketemu mantu nih. Soalnya apa? Mantu nih ngedol sapi gurung dibayar. Ngono ditakoni tanggane, ya apa mantumu situ iku? Mbok aku sik kepikiran. Jare didol wis laku tapi kok gak dibayar-bayar. Aku ketemu ya rada gak kuat. Nggih Pak nggih. Nah itu namanya berarti kan kalau gak kuat supaya nanti gak bedodok, dikurangi dulu intensitasnya. Nanti baru belajar tahapan ketiga. Nanti ada tahapan ketiga Pak, supaya nanti lebih kuat. Nah cuma kalau posisi sudah tidak kuat Pak, ketemu orang-orang toksik, orang-orang yang suka sok-sokan, itu jangan terus-terusan interaksi, nanti ketularan jenengan. Ketularan stres. Karena jenengan nggak punya daya tahan, nggak punya mekanisme pertahanan, jenengan ikut stres. Itu. Makanya kalau dalam sebuah rumah itu kalau terindikasi ada gangguan mental, terus orang di dalam rumah itu nggak tahu mengatasinya, nggak tahu strateginya, iso rumah yang di dalam rumah itu ketularan Pak, gangguan mental. Itu bahayanya. Itu. Makanya kalau nggak tahu atau nggak bisa belum punya ilmunya, menghindar dulu. Menghindar bukan untuk memutus silaturahim, bukan. Menghindar dalam rangka mengurangi interaksi supaya keburukannya tidak berdampak pada diri. Sifatnya temporal Pak ini, bukan terus-terusan. Ini terus-terusan kan mutus silaturahim. Aku mau kumpul karo wong model koyok ngono. Nggak boleh begitu Pak. Itu namanya ada orang yang dikasih takdir sama Allah, karakternya begitu. Terus belum ketemu treatment. Kita sebagai manusia harus kasihan sama dia. Belum ketemu majelis taklim, belum ketemu guru spiritual, belum ketemu teman-teman yang bisa mengerti karakter dia. Itu di dalam dirinya resah loh Pak, dengan apa keburukan yang ada pada dirinya. Itu Rasul mengajari nggak boleh benci Pak. Minimalku didoakan begini, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia ya Allah kalau dia berbuat salah. Warhamhu, rahmati dia ya Allah. Minimal begitu Pak, nih kalau nggak bisa nolong. Ya, ini pesannya Rasulullah loh Pak. Dan hadis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang kecanduan minuman keras di zaman jahiliyah, tapi ketika masuk Islam belum bisa menghentikan kecanduannya itu. Padahal dia sudah masuk Islam dan pengen berhenti, tapi masih kumat-kumatan loh Pak. Ada nggak Pak? Orang tuh pengen berhenti tapi masih kumat-kumatan. Ada nggak orang begitu? Nah ketemu yang begitu itu jangan didoakan jelek Pak. Doanya kayak tadi itu, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dosa dia kalau jatuh salah. Rahmati dia, tunjuki dia ketemu jalannya supaya dia menjadi lebih baik. Ini muslim kalau banyak yang begini Pak, kira-kira orang buruk banyak berkurang apa enggak?
banyak berkurang. Minimal itu gak membuat dia lebih parah. Gak membuat dia lebih parah itu minimal dengan mendoakan. Clear Pak ya? Jadi fokus perhatian pada kenyataan disilang, dialihkan pada perkara lain yang benar, menenangkan dan proporsional. Benar maksudnya pengaliannya jangan sampai menambah masalah. Contoh, pengaliannya ke narkotika. Ada nggak Pak? Orang tuh kena masalah ruwet ya di rumah, tapi ketika keluar malah kena narkotika. Ada nggak? Ada yang malah ke nightclub, malah minum-minum untuk menghilangkan ingatan ruwetnya di rumah supaya nggak ingat lagi. Ada nggak begitu? Nah ini nggak benar, nggak proporsional, karena ini nanti nggak menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah gitu. Kaidahnya kalau mengalihkan yang benar, proporsional ya, dan menenangkan. Nah contoh yang menenangkan, dialihkan untuk dzikir kepada Allah, dialihkan dzikir. Contoh sahabat Ali dengan Sayyidah Fatimah, pernah nggak ada konflik? Pernah. Ketika ada konflik, Sayyidina Ali ke warung apa ke masjid? Oh, Sayyidina Ali milih ke masjid Pak, levelnya Sayyidina Ali ya. Nek jenengan kok ke warung ya belum nyampe level itu ngono ae Pak mikire kok ya. Ini levelnya Sayyidina Ali karena orang soleh. Ya, orang soleh ya tentu milihnya langsung nang masjid. Nek belum soleh ya nang warung biasa nih gitu ya. Kok rada mesem Pak jenengan, kok kaya eling biyen ngono Pak. Nggak apa-apa ya, namanya orang itu berproses, nggak apa-apa ya, pokoknya tidak berlebihan ya. Nah ini contoh ya, di dalam surat Al-Hijr Rasulullah itu dapat tekanan dari orang kafir Quraisy, disebut penyihir, disebut dukun, disebut pendusta, padahal beliau sejak dulu terkenal al-amin, terkenal orang dipercaya. Loh kok diopinikan pendusta? Ini kan menyakitkan apa betul Mbak? Menyakitkan. Rasul dakwah itu tidak maksa-maksa, pakai akhlak mulia. Loh itu diopinikan penyihir, diopinikan dukun yang jelek-jelek. Kira-kira kalau itu menimpa kita sedih apa enggak Pak? Sedih. Rasul mengalami itu Pak. Nah ini ayatnya, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk. Allah itu tahu bahwa kamu itu dadanya menjadi sempit bima yakulun, terhadap apa-apa yang mereka katakan yang enggak enak-enak, menolak dakwah, enggak sekedar menolak dakwah tapi jelek-jelekan Quran, jelek-jelekan Nabi. Kamu sedih. Terus solusinya apa? Solusinya apa? Merespon mereka yang diperintahkan oleh Allah? Enggak. Kalau merespon terus press conference nanti enggak berhenti-berhenti. Balesi kono bales meneh, balesi kono bales meneh. Maka Allah ngasih yang namanya apa? Abaikan mereka. Jangan fokus perhatian pada mereka. Engko lak mandek-mandek dhewe. Betul Pak Ki? Apa maneh sing bayar wis kentekan duwe, mandek-mandek dhewe. Wong dhek ngono mang dikongkon kok. Betul Pak ya? Engko mandek-mandek dhewe, dianggap bahwa ndak berhasil ini gaya untuk menghentikan dakwanya Nabi. Sing biayai kan mandek-mandek dhewe. Wes gak cocok, ganti coro. Kan ngoten Pak Ki? Nah, yang diperintahkan Allah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu, disuruh fokus kepada Allah. Betul Pak Ki? Nah, ketika Rasulullah itu tidak hanya mendapatkan hambatan dakwah, istri beliau wafat, kemudian paman beliau yang menahan orang-orang pembesar supaya tidak menyakiti Nabi, paman Abu Thalib wafat, kan muncul namanya apa Pak? Amul Husni, tahun kesedihan. Nggak cukup sekedar hanya tasbih Nabi, diapakan Pak? Isra Mi'raj Pak. Ini butuh plesir, ini butuh healing ya, bukan hanya dialihkan sementara waktu, tapi harus dikasih pengalaman spiritual yang wow, supaya sedihnya itu langsung hilang. Pengalamannya nggak hanya di dunia Pak, langsung Sidratul Muntaha, nggih Pak nggih. Ndelok neraka, ndelok surga, iku lho nasibe wong sing ngenyek-ngenyek kon nang neraka ngono lho Nabi Muhammad. Iku lho sing ngenyek-nyenyek iku meni ngono iku tenang, ana wayahe gitu. Engko sing nasibe pengikutmu nang surga kaya ngono iku. Oh iki ana Bilal iki, telapak kakinya ini sampai terompanya terdengar. Iki ternyata ya melakukan sholat wudu, ya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nah itu kan pas Isra Mi'raj Pak. Jadi tenang. Pengikut-pengikutmu iki ketokane saiki rada sengsara, rada dihina. Engko wayahe nang surga iku gak karo-karuan enake. Kira-kira Pak, kalau dikasih kabar gembira begitu, yang sedihnya hilang apa enggak Pak?
hilang. Nah, Isra Mi'raj itu metodenya begitu, Pak. Sama nanti kalau jenengan ada anak lagi depresi, iku aja dikongkon nak meni eptanas. Kon kudu siap-siap. Wong depresi kon siap-siap eptanas. Kira-kira cocok napa mboten, Pak? Kon nek gak eptanas sih, iso nunggak setahun ya awakmu iki. Lah iki dia tambah gendeng arek iki kok. Iya, wong depresi kok dikon siap-siap eptanas. Orang kalau sudah depresi banyak digembirakan, dibuat rileks, dibuat santai. Jangan ngompong beban, jangan ngomong tuntutan. Kok malah dikai kenyataan-kenyataan yang membebani. Ya tambah stres arek. Dialihkan, dijak guyon, dijak rileks santai gitu. Biar dia ngomong. Kan begitu, Pak. Tekniknya namanya mengalihkan. Ada seorang Habib, Pak, ditelepon sama Bunyai. Ya, iki bojoku lara gak waras-waras ya, Bib. Ya apa iki? Ene kekno bojomu telepone. Setan YouTube, buka YouTube. Bukaan kirun. Ya, wis rungokno kirun. Terus kiane lucu ya, Bib. Mari ngono seminggu kas waras kok ngono, Pak. Gitu. Maksudnya apa, Pak? Bisa jadi ngenes karena sakitnya. Wong ustad nang loro iso kena napa niku PPKM, penurunan pendapatan kiaimu balik wong loro. Ya kono undangan. Terus sedih ngono. Nggih, Pak nggih. Mari ngono sedih, akhirnya loro gak waras-waras. Nek awakmu dikek loro iki waktune awakmu mandeg istirahat, gantian ustad sing lain, aja mbok pek dhewe ae kok. Itu. Ono pembagiane. Iku ono panitiane kapan loro, kapan awakmu sehat terus. Makanya nek sehat terus ya sombong. Nggih. Iki Pak Wono nggih. Ngono. Sing duwe donya iki gak awakmu, tetep Gusti Allah mbagi rezeki ya gak awakmu, ya tetep Gusti Allah trimo nae. Terus pas sakit ya awakmu nek ngisi ceramah kan rada serius-serius, saiki rada rileks. Dikae loro cek santai ku ndelok sing lucu-lucu ngono. Nang cek cepet sembuh. Iku maksudnya apa? Habibnya ngasih tahu, nek loro aja ngenes. Rada rileks ngono lho, rada seneng. Engko cek cepet waras. Betul, Pak? Ada enggak, Pak, pengaruhnya gembira sama kesembuhan? Ada, Pak, keluar jurnalnya itu, Pak, di beberapa tulisan itu. Ketika orang itu stres, 40% lebih lambat sembuhnya nek stres. Tapi kalau gak bahagia, 40% lebih cepat sembuhnya. Makanya kalau orang itu lagi sakit, Pak, jenengan datang ke rumah sakit itu kan ngasih kegembiraan apa ngasih kesedihan, Pak? Gembiraan, hati-hati, Pak, nih ngomong. Lara apa? Tipes. Tonggoku sebelah mati, tipes dulu. Ya tambah cepet wong ya jadi kayak sing gak gena, sing gembira. Ya, kayak informasi sing bahagia. Misalnya dia ngomong begini, jare dokter iki aku gak suwe saulan nih. Dokter gak Tuhan yang mematikan Gusti Allah. Ono kanca iku. Jarene kanker marino menis tahun meneh mati. Saiki 5 tahun saya urip kok tahes malan wong iki. Ngono, Pak, dikasih optimisme, dikasih cerita-cerita yang membangun optimisme. Itu namanya mengalihkan. Paham nggih, Pak nggih? Jadi jenengan kok delok ana kanca sampean kok manyu, nah ngono sampean guyoni ae. Itu namanya teknik mengalihkan. Jurus keberapa, Pak? Jurus kedua. Nggih, jurus kedua, mengalihkan fokus. Jangan ke kenyataan yang membebani, tapi dialihkan pada yang lain. Terakhir. Ya, kurang 10 menit, Pak. Tahapan ketiga, ya. Nah, kalau tahapan ketiga ini tahapan beradaptasi dan berstrategi dengan kenyataan. Cek gak belayu terus, Pak. Beradaptasi, misalnya dengan istri yang cerewet. Kita harus beradaptasi. Oh, istri yang cerewet itu berarti istri yang tidak bisa mengendalikan ucapannya itu ketokane reme rodok blong reme. Ya, nek wong lanang kadang-kadang rem blong kan tangan, Pak, ngaplokan. Nek wong wedok rem blonge nang omongan. Gak iso ngerem deh. Oh, berarti kalau gak iso ngerem, berarti aku tak rungokno sik. Soalnya aku nek tak balesi, faktae iku ternyata dhek malah bales. Malah aksi dan reaksi. Kadang-kadang reaksi ini tambah wake kok. Aku sak kecap kono kecap-kecap kok. Yo gak mari-mari. Oh, berarti aku strategine tak rungokno ae, ya. Mari tak rungokno omongan sing gak enak, gak tak lebokno ati. Aku soalnya wis apal, tak takoni, "Nya, wingi ngomong gak enak kok iso ngono." Lali aku ngomong apa wingi. Wong dhek ya lali kok omongane lha apa tak lebokno ati. Berarti berikutnya nek cerewet ngomong wake ngono, pokoknya tak delok wajahe, ketoke kaya aku iki pura-pura perhatian, tapi gak tak lebokno nang ati. Bisa, Pak? Teknik begitu. Bisa nggih? Bisa.
ngono ae gitu. Engko suwe-suwe lak mandek-mandek dhewe. Engko nek sampean takoni, kok gak terusnya ngomongnya entek judule. Oh, pegel-pegel dhewe, Pak. Temae lho entek, Pak. Ya, kadang-kadang tema iso diulang 3 kali lho, Pak. Wong wedok iku nek ngomel iku. Mangkane srungokno ae. Nyah, ping 3 nya iku nya. Iku wis pernah iku nya. Iki diomong wis gak apa-apa nya, tak rungokno. Engko lak iso dadi guyonan, Pak, sampean niku. Tekniknya gitu aja, karena istri itu butuh perhatian. Ya, minta didengar. Sampai di dalam hadis Nabi itu ada hadis panjang, Nabi mendengarkan curhatan istri. Panjang Pak hadisnya, Pak. Mendengarkan curhatan istri. Itu menunjukkan apa? Kebutuhan seorang perempuan itu minta didengarkan. Bukan minta diselesaikan masalahnya, Pak. Bukan minta dikomenin. Gitu. Karena kalau kita komen kadang-kadang kono wis duwe solusi dhewe gitu. Mek pengen dirungokno, nggih Bu nggih. Oh, nggih Pak, ngono mantu-mantu. Makane ta Pak ya gitu. Aku ya wis hafal, Pak. Wong aku udah 20 tahun beristri. Ya, tak hafalno. Nah, aku juga punya ibu gitu kan. Nggih. Kok rada termenung, Pak. Gitu Pak nggih. Itu namanya apa? Beradaptasi dan berstrategi. Urutannya ya sebelum ditutup ya. Pertama dipahami Pak masalahnya. Oh, misalnya anak saya ini membantah, tidak nurut. Kalau ada anak membantah dan tidak nurut, biasanya kita ini bisa emosi apa enggak, Pak? Bisa emosi. Nah, kita harus hafalkan. Oh, ternyata dia tidak nurut itu pada saat dia main game. Oh, ternyata pada saat main gamenya grup sama teman-temannya yang online. Kalau dia itu langsung memutus mainnya, langsung kepada orang tuanya, ternyata dia dimarahi sama teman-temannya karena dianggap tidak kompak. Berarti dia terjadi pertarungan batin antara nurut kepada orang tua sama nurut sama teman-temannya. Kalau nurut orang tua dia dimarahi teman-temannya, tapi kalau nurut nurut temannya nanti dia orang tuanya sakit hati. Berarti dia ada kesulitan. Ini berarti yang harus beradaptasi, anak itu beradaptasi atau aku yang ngalah beradaptasi. Misalnya kalau orang tuanya ngalah beradaptasi, aku nek ngongkon tak delok, iku main gamenya jam piro wae dek iku. Berarti aku nek ngongkon, wayahe dia lagi longgar-longgar. Nah, itu namanya apa, Pak? Berstrategi. Sehingga nanti ndak muncul apa? Bantahnya tadi berkali-kali. Itu kalau dilakukan, Pak, kira-kira bisa nggak ada solusi, Pak, berikutnya? Bisa. Itu. Karena anak itu kalau didekati, ngomongnya enak-enak, Pak. Maksudnya apa? Dia juga pengen haknya itu dipenuhi. Tapi orang tua juga bertransaksi bahwa kamu juga anakku, kamu juga ikut bantu aku. Pengennya kalau keluarga itu damai. Gimana anggota keluarga ini kalau saling membantu dalam keadaan suka rela, bukan dalam keadaan terpaksa. Betul Pak? Nah, ini yang namanya apa? Beradaptasi dengan masalah, lalu bertahap menetapkan strategi ketika berinteraksi. Sekarang saya tanya Pak, kalau kita punya anak jumlahnya 5, anak itu karena kita nggak punya ilmu Pak, nakal 1, nakal 2 sampai nakal 5, karena nggak punya ilmu. Kira-kira butuh nggak Pak ilmu parenting Pak? Perlu Pak ya? Perlu nggak ilmu tentang tumbuh kembang anak dan karakter anak? Perlu belajar apa enggak? Perlu. Itu yang dinamakan apa? Kita ini kalau ada masalah anak, supaya bisa beradaptasi dan berstrategi, butuh ilmu tentang anak itu. Baik itu ilmu parenting atau ilmu karakter, sehingga nanti bisa merumuskan, oh kalau saya sama anak yang satu ini caranya begini. 5 anak Pak, kadang-kadang caranya sama atau beda? Beda. Kalau sudah ketemu solusinya dan caranya, kira-kira sering muncul emosi apa sering tenang? Sering tenang. Ya sama dengan istri yang cerewet tadi loh Pak, sampai belum ketemu caranya dan tekniknya. Iku sampai anak suami itu tahu tekniknya Pak, pakai ilmu pamungkas, digawakno duwe abang, towebel, di dalam pinggir, ngono langsung meneng kok Pak. Ada yang pakai jurus itu Pak. Ya mungkin setelah dia itu Pak penelitian, oh aku menang kok saya gorong yo, mari menang kok gorong, aku dilu-dilu kok gorong, oh berarti ini ngomel goro-goro belanja kurang berarti ini. Ya, itu harus sampai ketemu Pak sumber emosinya apa. Ada nggak Pak ibu-ibu itu cerewet gara-gara capek? Anaknya 5 Pak, terus gono sing bantu. Ya, nah bapaknya kerjain nang luar kota, pas mulai-mulai sampai ku diomeli.
Ya. Nah, kalau sampai itu tahu bahwa ini ngomelnya gara-gara capek, strategi yang kita lakukan supaya dia nanti nggak ngomel apa, Pak? Pripun, Pak? Oh, pijet tuh, betul ini ya. Ini mah. Sampai tak pijeti, apa tak celokno wong mijet mah. Ah, papa sing mijet ya wis ya. Itu ya. Itu kalau tahu. Supaya apa, Pak? Supaya kemudian apa strateginya sesuai dengan keadaan. Itu namanya menemukan strategi sehingga masalah itu akhirnya berakhir. Saya tanya, Pak, ada nggak orang itu marah-marah gara-gara resah atau panik? Ada emak marah-marah kepada anaknya karena anaknya ini mau pergi keluar kota, padahal situasinya cuaca tidak bagus. Tapi anaknya nggak paham, marahnya maknya ini karena khawatir dia itu nggak selamat. Tapi kalau anaknya itu paham, ya, yang dilakukan anak itu seharusnya apa? Jelaskan, Mak, ini ada panitianya, ini juga ada tim SAR-nya, ini ada. Jadi harus jelaskan, Pak, untuk menunjukkan bahwa acara ini betul-betul kondusif. Acara ini betul-betul ada pengamanan yang optimal. Kalau nggak dijelaskan, Pak, maknya gara-gara resah dan khawatir, maknya mesti marah-marah terus. Karena apa? Khawatir keselamatan anaknya. Paham nggih, Pak? Nah, itu namanya strategi itu harus sesuai dengan kondisi emosional orang yang kita hadapi. Moga-moga bermanfaat bagi saya panjenengan semua ya. Moga-moga Allah menolong kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.